Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rasul Amana dengan nomor NIM 211011841 Prodi Pendidikan Ilmu Ekonomi. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran MSDM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian dan seleksi karyawan. Pengujian dan seleksi karyawan ini untuk menyeleksi sekumpulan pelamar dan memilih calon yang terbaik untuk suatu pekerjaan. Ada 3 alasan untuk karyawan yang tepat, yaitu yang pertama kinerja organisasi, yang kedua biaya merekrut dan mempekerjakan karyawan, yang ketiga akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Lalu ada menurut Equal Employment Opportunity atau EEO atau kesetaraan kerja merupakan konsep yang menunjukkan bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama pada semua tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan 6, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Lalu setiap pekerjaan atau buruh untuk berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kesalahan mempekerjakan adalah mempekerjakan pekerja dengan latar belakang yang masih dipertanyakan tanpa perlindungan yang tepat. Lalu ada konsep pengujian dasar, yaitu yang pertama ada validitas ujian dan reliabilitas. Yang pertama, validitas ujian ini yaitu akurasi di mana ujian, wawancara, dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Ada 3 cara untuk membuktikan validitas ujian. Yang pertama, validitas kriteria, yang kedua validitas isi, yang ketiga adalah validitas muka. Lalu yang kedua ada reliabilitas, adalah konsistensi nilai yang diperoleh oleh orang yang sama saat diuji kembali dengan ujian yang sama atau yang setara. Lalu ada jenis-jenis ujian. Yang pertama, ujian kemampuan kognitif, yaitu IQ dan kecerdasan. Yang kedua ujian kemampuan motorik dan fisik. Yang ketiga mengukur kepribadian dan minat. Yang keempat ujian keberhasilan. Lalu ada teori Big Five yang diperkenalkan oleh Lewis R. Goldberg pada tahun 1981. Dan trait-trait pada teori Big Five yang masih berlaku sampai saat ini adalah yang pertama keterbukaan akan pengalaman baru, yang kedua kesadaran, yang ketiga adalah extraversion atau menilai kuantitas, yang keempat ada keramahan, dan yang kelima ada menilai kestabilan emosi. Lalu mengukur kinerja kerja langsung, yaitu yang pertama pekerjaan untuk seleksi karyawan, yang kedua pusat penilaian manajemen, yang ketiga pengujian situasi dengan menggunakan video, yang keempat pendekatan pelatih mini dan evaluasi pekerjaan. Lalu pemeriksaan latar belakang sumbernya dapat didapat dari melalui mantan karyawan, yang kedua supervisor saat ini, yang ketiga peringkat kredit komersial, yang keempat referensi tertulis, dan yang kelima adalah situs jaringan sosial. Lalu pembatasan investigasi latar belakang dan referensi, yang pertama masalah hukum, yaitu dari fitnah dan privacy, yang kedua adalah pedoman pengusaha, yang ketiga keengganan supervisor. Lalu penyalahgunaan obat, banyak perusahaan yang menggunakan penyalahgunaan obat ini. Penyaringannya yaitu dengan praktik yang paling umum adalah dengan menguji calon karyawan mereka sebelum dipekerjakan secara resmi. Lalu ada untuk meningkatkan produktivitas melalui HRI, sistem pelacakan dan penyaringan pelamar otomatis. Sistem ini dapat melakukan 3 hal, yaitu ATS dapat digunakan untuk menggagalkan para pelamar yang tidak sesuai, yang kedua untuk menguji dan menyaring para pelamar secara online termasuk pengujian keterampilan berbasis web, yang ketiga dapat mengidentifikasikan bakat yang ada dalam sekumpulan pelamar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.